Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Rektor UIN Wali Songo Semarang, Profesor Haji Imam Taufik MAG, yang saya hormati Bapak Dr. Ilyas Sobanah selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, yang saya hormati Ibu Dr. Hajah Siti Priyaning Tias MPD selaku Kepala Jurusan Manajemen Dakwah, dan yang saya hormati pula Ibu Usfiatul Marfu'ah selaku pembimbing praktek pengalaman lapangan. Dan yang saya hormati pula semua mahasiswa UIN Wali Songo Semarang dan yang saya cintai. Dari lubuk hati yang paling dalam, mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Rabbil Izzati, Rob yang maha pengasih yang tak pernah pilih kasih, Rob yang maha penyayang yang sayangnya tidak terbilang, maha kuasa lagi maha perkasa. Dialah Rob yang sampai detik ini masih menganugerahkan macam nikmat, mencucurkan ragam rahmat dan karunia buat kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di rumah masing-masing dalam keadaan sehat walafiat. Salawat ma'assalam senantiasa tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk umat beliau. Semoga kita semua nanti di yaumul qiyamah nanti mendapatkan syafaatul dunia. Amin, amin, ya rabbal alamin. Langsung saja hadirin semua yang saya hormati, sebelum melanjutkan ceramah saya ingin memperkenalkan diri. Katanya, tak kenal maka tak sayang. Saya Muhammad Lutfi Maulana dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi ingin mengangkat tema hakikat ibadah. Dalam kesempatan ini, yang baik ini saya ingin mengajak kita semua untuk melihat lebih dekat tentang cara kita bagaimana selama ini. Apakah ia telah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, yang digariskan dalam Al-Quran, dan apakah ia telah sejalan dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasa-rasanya menurut saya dan ada beberapa hal yang perlu diluruskan dan perlu disempurnakan. Salah satunya adalah tentang hakikat dari pelaksanaan ibadah kita sehari-hari. Begini hadirin sekalian, hakikat pelaksanaan seluruh rangkaian ibadah kita apapun bentuknya, baik itu sholat yang kita kerjakan 5 waktu, puasa kita di bulan Ramadan, zakat, infak, bahkan sodakoh kita, atau bahkan ibadah haji yang seumur hidup sekali, hendaknya itu semua mampu kita jadikan sebagai alat, mampu kita jadikan sebagai sarana untuk mengantarkan kita kepada tujuan yang sebenarnya. Sekarang apa sih yang persoalannya adalah, apa sih tujuan dari ibadah itu? Pelaksanaan itu, apa sih tujuan kita sholat, tujuan kita puasa, tujuan kita zakat, dan sebagainya. Nah, para ulama kita, para agama kita berkomponen di bidangnya merumuskan minimal ada 2 tujuan, ada 2 sasaran tertinggi yang mutlak harus diraih oleh setiap orang. Dan jika semua itu gagal kita peroleh, maka sia-sialah amal ibadah yang kita kerjakan selama ini. Yang pertama tazkiyatul qalbi. Yang pertama tazkiyatul qalbi adalah
ibadah yang kita lakukan, sholat yang kita kerjakan, puasa yang kita laksanakan, atau mungkin haji yang sudah kita tunaikan. Hendaknya itu semua mampu membersihkan diri kita dari berbagai macam penyakit hati, kotoran jiwa, dan virus kolbu yang sangat berbahaya dalam kehidupan. Bapak, Ibu sekalian, dalam Al-Quran surat Al-Ma'un diterangkan, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang sholat. Siapa yang celaka bagi orang tersebut? Ayat selanjutnya menjelaskan, alladzina hum yura'un, orang sholat bisa celaka dunia akhirat kalau mereka masih memiliki penyakit hati yang bernama riya, suka pamer. Sholatnya kelihatan kusuk kalau di depan orang mertuanya saja. Dalam kitab At-Taqrib wa Tahrib buah pena Imam Zakyuddin Al-Tirmizi Al-Munziri, di situ ada sebuah hadis qudsi yang menyebutkan bahwa salah satu dari ciri orang yang sholatnya diterima oleh Allah adalah mereka tidak menyombongkan diri kepada makhlukku. Itu artinya sholat seseorang bisa diterima oleh Allah ketika orang tersebut tidak memiliki penyakit hati yang bernama sombong. Lagi pula hadirin sekalian, apa sih yang perlu kita sombongkan? Jabatan kita. Kalau dulu kita disanjung, kita dipuja-puja, sekarang setelah kita turun dari jabatan, kita diacuhkan, kita dihina, orang dihujat habis-habisan. Apalagi yang perlu kita sombongkan? Kecantikan. Subhanallah, paling lama kita kelihatan cantik sampai umur 40 tahun. Setelah itu, kulit sudah mulai kundur, uban sudah mulai bertabur, gigi demi satu sudah mulai gugur, makanya cuma bisa bubur. Tandanya kita sudah dekat dengan yang namanya liang kubur. Hadirin hamba Allah Subhanahu wa taala, kekasih Rasulullah yang berbahagia. Lebih jauh dari itu, kebahagiaan kita di akhirat kelak pada hari di mana kita diperlindungkan kecuali perlindungan Allah yang sangat ditentukan kualitas kebersihan hati itu. Yauma la yanfa'una wala banunun ila man ata billahi biqalbin salim, yang artinya pada hari di mana tidak ada lagi berguna harta dan kekayaan, pada waktu di mana tidak ada lagi yang bermanfaat anak keturunan kecuali yang datang kebaikannya dengan membawa hati yang bersih. Yang kedua, tazkiyatul akhlak. Tazkiyatul akhlak hakikatnya tujuan dari pelaksanaan ibadah kita adalah bagaimana ibadah itu mampu membunuh, mengembangkan sikap dan perilaku, mampu memeliharakan manusia-manusia yang memiliki bobot akhlakul karimah. Jadi, kalau begitu, dengan sering kita rajinnya sholat, maka muncullah ketawaduan dalam hidup kita. Dengan seringnya kita puasa, muncul sifat pemaafnya, muncul rasa sayangnya kepada sesama, dan seterusnya. Tapi pada kenyataannya fenomena dewasa ini berkata lain, mohon maaf, masih di antara kita yang sholatnya rajin, tapi mencurinya rajin. Betul, Bu? Bapak, betul? Betul. Ada orang yang sholatnya kusuk, tapi main judinya tanpa kusuk. Ada yang begitu kan? Puasanya penuh atau sebulan penuh, tapi maksiatnya full 11 bulan. Sekali lagi mohon maaf Bapak, Ibu. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa yang menyebabkan manusia masuk surga itu bukan karena amalnya, bukan karena rajin sholatnya, dan lain sebagainya, tetapi berhak atau tidaknya kita masuk ke surganya Allah karena semata-mata rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan tolong dicatat, rahmat Allah Subhanahu wa taala itu hanya akan diberikan kepada orang yang memiliki kasih sayang kepada sesama. Pertanyaannya adalah, kenapa masih ada seorang yang secara ritual dan dia baik
rajin ke masjid, Senin Kemis selalu puasa sunnah, namun kehidupan sehari-hari hanya menjadi bencana. Mengapa setiap Jumat masjid-masjid penuh, sesak dengan orang yang sholat, sementara angka kriminalitas juga semakin meningkat? Jawabannya adalah mungkin karena kita belum memahami hakikat dari ibadah itu sendiri. Atau mungkin karena baru bisa melaksanakan ibadah dan belum sampai pada tujuan dari ibadah yang sebenarnya. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya mohon maaf apabila ada kebenaran datangnya dari Allah atau kesalahan itu datangnya dari saya sendiri. Afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.